terus berbuah. Israel ya, saya tidak membela Israel. Semakin Anda sakiti Israel, nanti Anda akan dihabisi, termasuk Indonesia. Kita akan main-main dengan Israel. Seperti Bukhari bilang, Israel adalah suatu bangsa yang mengalami penderitaan yang luar biasa sejak sebelum Masehi sampai sekarang ini. Tetapi mereka berhasil hidup dan mengalahkan bangsa-bangsa yang menyakiti mereka. Termasuk Indonesia, hati-hati. Shalom sahabat Golden Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan menyaksikan sebuah video yang kita akan lihat videonya berikut ini. Bangsa Israel yang mempertahankan dirinya ya, termasuk Turki ini, gendeng ini. Jadi Israel mempertimbangkan hubungannya dengan Turki, gitu kan? Karena Turki menuduh deklarasikan Israel penjahat perang, gitu. Peringatan oleh Israel. Nah, kalau orang Hamasnya melarang gimana? Israel harus membela diri, kan? Retno menegaskan tak hanya berbicara atas nama seorang Menlu. Coba ini Bapak Ibu. Retno menegaskan tak hanya berbicara atas nama seorang Menlu, tapi juga atas nama seorang perempuan, seorang ibu, dan seorang nenek. Lu nenek mana, nenek lampir apa? Kalau lu menganggap diri lu sebagai perempuan, sebagai nenek, berarti kan manusia, setiap manusia, suku apapun, agama apapun, Anda harus menganggap itu manusia. Nah, sebentar, biar nanti jangan saya dibilang masalah ngomong gitu ya. Nah, gitu. Saya enggak sakit rasanya, karena saya bicara dari sisi kemanusiaan. Ya. Ini saya tutup dulu. Nah, ini saya geser dulu ini supaya besar. Ini. Nah, ini adalah surat dari apa ini yang mana ini, Bu? Nah, surat dari Kedutaan Besar Palestina adalah meminta bantuan. Kedutaan Besar Palestina di Jakarta memberitahukan kepada donatur yang berniat memberikan donasinya melalui Kedutaan Besar berikut: kami berikan nomor rekening khusus donasi, nama Embassy of the State of Palestine, nomor rekening, nama bank. Coba, seorang duta besar mengedarkan kepada rakyat Indonesia minta bantuan dan pemerintah Indonesia tidak berbuat apa-apa, diam aja. Nah, tapi atas nama Palestina. Nah, si duta besar ini juga jangan-jangan Hamas ini kan? Halo? Ya kan? Pastor? Halo? Ya. Bisa dengar? Ya. Nah, itu. Jadi ini ya, ini beredar sekarang ini Pak, diinformasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia karena banyak yang menanyakan bagaimana cara untuk membantu melalui donasi kepada saudara kita yang membutuhkan di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Nah, jadi Anda ini sebagai duta besar jangan bohongi rakyat Indonesia ya. Kalau ada bantuan-bantuan itu terus Anda gunakan untuk membangun terowongan, saya mau tanya, terowongan itu mau dimakan atau apa? Apa gunanya Anda bikin terowongan itu? Apa maksud dan tujuannya itu? Apakah itu bukan nanti dibikin untuk menghancurkan Israel, negara yang sudah diakui PBB? Dan itulah yang dikerjakan oleh Bapak Jokowi sama si Retno Marsudi. Tahu nggak itu uang itu dipakai untuk membangun apa itu terowongan-terowongan yang dalamnya 80 meter, panjangnya sampai 500 km seperti jaring laba-laba. Saya nggak mengerti. Jadi teman-teman juga rakyat Indonesia ya jangan percayalah. Ya, kalau misalnya Anda mau ke sana objektif, minta ke sana berkunjung, lihat fakta yang sebenarnya. Jangan tutup hati, jangan tutup mata, jangan tutup telinga, terus berbuat. Israel ya, saya tidak membela Israel. Semakin Anda sakiti Israel, nanti Anda akan dihabisi, termasuk Indonesia. Kita akan main-main dengan Israel. Seperti Bukhari bilang, Israel adalah suatu bangsa yang mengalami penderitaan yang luar biasa sejak sebelum Masehi sampai sekarang ini. Tetapi mereka berhasil hidup dan mengalahkan bangsa-bangsa yang menyakiti mereka. Termasuk Indonesia, hati-hati. Ya, kita harus belajar dari sejarah bangsa kan. Dan terus Palestina kapan lahirnya? Terus Hamas, ini kan Hamas, terus Anda bela.
Jadi sekali lagi tolong dipahami, saya berbicara ini bukan membela Israelnya, tetapi mari kita lihat sisi kemanusiaan. Dan Indonesia itu punya modal sosial yang luar biasa ya, di mana itu adalah negara yang berpolitik luar negeri bebas dan aktif. Mestinya dia itu memposisikan dirinya sebagai penengah. Tetapi ketika sudah berpihak kepada suatu negara dan tidak berkomunikasi dengan negara lain, oke. Maka kami rakyat akan bertanya, apa untungnya Anda berbuat begitu bagi negara Republik Indonesia? Kami mau bertanya, apakah ekonomi naik? Apakah nama baik Indonesia di luar negeri baik? Apa? Kalau enggak kan tolol namanya, maaf ini saya katakan tolol. Bicara kepentingan nasional, bicara ketertiban nasional, keamanan nasional, bicara itu tujuan nasional. Dah habis pikir kita ini, Pak Jokowi sama Retno. Anda bilang, Anda adalah seorang ibu, seorang nenek, ya, di mana anak-anak rakyat sipil di Gaza mati. Yang bikin mati itu siapa? Jangan dibilang Israel. Bukankah Israel sudah memperingatkan? Anda keluar dari situ. Ya, Anda keluar dari situ diperingatkan. Apa Anda itu tuli tidak mendengar itu, Menteri Luar Negeri? Ya kan, diperingatkan loh. Nah, justru orang Hamas yang menghalangi mereka meninggalkan daerah itu. Nah, sekarang yang membunuh rakyat Palestina atau rakyat Gaza itu siapa? Israel atau Hamas? Ya Hamas lah. Hamas itu. Jadi jangan menutup fakta yang sebenarnya ya, Ibu Menteri Luar Negeri. Anda bicara saya seorang ibu, Anda bicara saya seorang nenek. Ketika orang Israel, orang sipil Israel yang sedang enak tidur, bayinya sedang digendong, ya, diculik, disembelih. Ibu Menteri Luar Negeri berpikir manusia itu atau binatang. Kenapa ketika mereka disembelih, diculik, Ibu Retno tidak bereaksi? Bicara dong sebagai nenek. Kalau begitu Bapak, Ibu adalah nenek atau ibu daripada orang-orang Hamas. Berarti Ibu adalah juga teroris. Nah, Ibu tidak setuju silakan. Karena Ibu berbuat begitu kan, mengaku sendiri. Ibu teroris. Pendukung teroris Ibu. Jadi tidak layak jadi Menteri Luar Negeri. Coba nanti kita lihat, kalau Ibu sudah berhenti jadi Menteri Luar Negeri nanti tahun 2024. Ya, saya sebagai rakyat akan tetap perhatikan Ibu. Seperti omongan Obaja kepada saya mengikuti pergerakan kamu, Pak Santiano. Nah, perkataan itu akan saya gunakan kepada Ibu, bukan mengancam Ibu. Karena saya nggak punya hak mengancam, tetapi sebagai rakyat saya kecewa kepada Ibu. Nah, itu satu. Nah, di mana itu Bu Retno mengatakan begitu ya, Retno Marsudi, Bapak Ibu. Saya tidak asal ngomong ya. Jangan nanti saya dibilang asal ngomong. Oh, mana ini? Beda itu di mana ini? Ada tadi di koran ini ya. Coba nanti saya cari dulu Bapak Ibu. Saya berbicara berdasarkan data, ya, bukan omongan apa sembarang gitu. Oke. Coba sebentar Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang menyakitkan bagi bangsa Israel yang mempertahankan dirinya ya. Termasuk Turki ini, gendeng ini. Jadi Israel mempertimbangkan hubungannya dengan Turki, gitu kan? Karena Turki menuduh deklarasikan Israel penjahat perang, gitu. Nah, termasuk ini si Erdogan ini, kan manusia sinting juga ini kan, Erdogan ini. Turki deklarasikan Israel penjahat perang. Atas dasar apa dia mengatakan begini? Kenapa dia tidak mengatakan ketika tanggal 7 Oktober itu Hamas adalah penjahat kemanusiaan? Jadi orang ini semua partisan gitu, tidak fair lah ya, tidak fair. Kemudian ini deklarasikan ini, kemudian nah ini digunakan istilah perang Israel Palestina. Ini jawab pos ini juga nggak fair ini. Majelis Umum PBB setuju gencatan senjata, tetapi ditolak Israel sama Amerika ya. Nah ini lagi yang paling apa itu yang saya katakan tadi, Menteri Luar Negerinya.
Nggak habis pikir kita ini, Pak. Jadi teman-teman nanti silakan memberikan tanggapannya. Nah, ini sambungan Turki deklarasi perang. Nah, ini dia nih. Mana ini? Nah, ini kurang bisa dibaca ya, kecil ya. Nah, di sini ini ada siapa ini? Retno Marsudi bilang ini apa? Nah, Menlu menyebut 31 langkah, 30 langkah. Jadi di sini ini ya saya baca ibu-ibu, bapak ibu. Nah ini Indonesia sejak awal menyatakan sikap keras mengenai kekejaman Israel atas warga Palestina. Nah ini kan ngaco ini kan Menteri Luar Negeri ini. Menteri Luar Negeri Indonesia RI Retno Marsudi meminta agar kekerasan di Gaza dapat segera dihentikan. Yang melakukan kekerasan itu siapa secara tidak langsung? Bukankah itu orang Hamas? Coba kalau orang sipil itu diizinkan keluar misalnya mengungsi, tidak dihalangi sesudah diberi peringatan oleh Israel. Lah kalau orang Hamasnya melarang gimana? Israel harus membela diri kan? Retno menegaskan tak hanya berbicara atas nama seorang Menlu. Coba ini Bapak Ibu. Retno menegaskan tak hanya berbicara atas nama seorang Menlu, tapi juga atas nama seorang perempuan, seorang ibu, dan seorang nenek. Lu nenek mana, nenek lampir apa? Kalau lu menganggap diri lu sebagai perempuan, sebagai nenek, berarti kan manusia, setiap manusia, suku apapun, agama apapun, Anda harus menganggap itu manusia. Bukan hanya orang Hamas. Ya, nenek Retno minta negara-negara anggota PBB untuk menggunakan hati demi membela keadilan dan kemanusiaan. Lah, orang Israel bukan manusia itu. Apa mereka nggak perlu mendapat keadilan, Ibu Menlu? Ya, 2024 masa jabatan Anda akan habis dan you are nothing, nobody lagi, mantan. Yang masyarakat Indonesia tidak akan mengingat Anda lagi dan tidak akan menghormati Anda sebagai Menlu. Kebijakan Anda sangat merugikan Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu perbincangan kita pada malam hari ini. Saya yang tidak habis pikir adalah bagaimana negara-negara di dunia ini apakah sudah tertutup matanya, ya. Padahal negara-negara Arab di sekitar Israel ini tidak bereaksi apa-apa, memberi bantuan juga enggak. Kok malah Indonesia yang jauh dari Arab dan dari Israel dan Hamas ini ribut sendiri gitu, sok jadi pahlawan, kirim bantuan, kirim ini. Saya sih berharap kalau bantuan dari Indonesia datang, apakah melalui darat atau melalui udara. Kalau melalui udara, tembak aja langsung. Melalui laut, tenggelamkan aja. Kita mau lihat reaksi Indonesia apa. Jangan begitulah.